Kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi pengolahan nilai rapor. Pengolahan hasil asesmen sampai siap diunggah ke eRapor akan memerlukan banyak waktu dan tenaga jika tidak menggunakan alat bantu berupa aplikasi hitung. Penghitungan ini penting karena pada eRapor kita hanya diminta menginput nilai akhir saja. Berikut deskripsi nilai yang diinput tersebut. Setelah file dibuka, isikan mata pelajaran pada sel yang tersedia. Lalu, isikan tujuan pembelajaran. Cara penulisan tujuan pembelajaran ini bisa Anda baca di kotak komentar. Cara penulisan ini penting, karena akan digunakan sebagai dasar penyusunan deskripsi nantinya. Isikan semua tujuan pembelajaran yang dilakukan asesmen. Pada contoh ini, saya melakukan 4 kali asesmen untuk 4 tujuan pembelajaran. Selanjutnya, isikan bobot masing-masing asesmen. Jika Anda tidak melaksanakan asesmen sumatif tengah semester dan asesmen sumatif akhir tahun, maka pada sel di bawah N, ASTS dan N, ASAT, berilah bobot 0. Pada sel kuning di 2 kolom terakhir, ini digunakan jika kita memerlukan konversi nilai. Jika tidak diperlukan, maka isikan dengan nilai maksimum dan nilai minimum asli. Selanjutnya, kita isikan nilai setiap asesmen. Saya melakukannya dengan copy-paste dari file nilai. Anda bisa melakukannya dengan cara berbeda. Misalnya, menyalin dari buku daftar nilai dan memasukkannya ke file hitung ini secara manual. Lengkapi nilai semua asesmen pada semua kelas yang kita ampu. Pada tahap selanjutnya, kita perhatikan nilai rapor yang dihasilkan. Nilai untuk beberapa peserta didik masih merah, artinya nilai ini masih di bawah nilai yang dikehendaki. Saya menetapkan batas bawah nilai rapor adalah 75, sehingga nilai-nilai di bawah 75 akan ditandai warna merah. Jika Anda menetapkan batas yang berbeda, silakan edit pengaturan warna ini melalui menu Conditional Formatting. Untuk mensiasati nilai rapor yang masih di bawah batas minimal, Anda bisa mengganti batas bawah dan batas atas konversi pada kelas pertama, yaitu kelas 7A. Saran saya, pilihan ini dilakukan dengan bijaksana. Jika batas bawah dan batas atas konversi sudah ditentukan, dan masih ada peserta didik dengan nilai di bawah batas minimal, Anda bisa menambahkan nilai asesmen sumatif lingkup materi, misalnya dengan penugasan khusus kepada peserta didik tersebut. Atau, Anda bisa menyesuaikan nilai rapor peserta didik dengan mengisi kolom manual di sebelah kanan nilai rapor dimaksud. Penyesuaian pada peserta didik ini tidak akan mempengaruhi nilai peserta didik lainnya. Setelah selesai diolah, nilai rapor ini akan kita pindahkan ke file hasil download dari eRapor. Caranya, klik sheet bernama eRapor, lalu pilih nilai kelas apa yang akan dipindahkan. Copy sel pada kolom nilai dan deskripsi, lalu buka file download dari eRapor dan pastekan nilai serta deskripsi ke tempat yang tersedia. Jangan lupa, gunakan paste special value. Sebelum file ini diunggah ke eRapor, cek deskripsi, khususnya pada penggunaan tanda baca titik dan koma. Sesuaikan seperlunya. Perlu diketahui, penempatan tujuan pembelajaran pada kolom capaian tertinggi dan capaian terendah tergantung pada nilai asesmen sumatif lingkup materi atau ASLM. Selain itu, juga tergantung pada KKTP yang digunakan. Pada contoh ini, saya menggunakan KKTP 75 sampai 84 untuk semua tujuan pembelajaran. Jika Anda menggunakan KKTP berbeda, silakan Anda unhide kolom EO sampai kolom AR pada sheet olah, dan sesuaikan rumus di dalamnya. Link downloads file contoh ini saya sematkan di deskripsi. Selamat menggunakan.